Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya, masih banyak yang sibuk. Sekali lagi Shalom. Pagi hari ini kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah ketika pagi hari ini kita datang ke tempat ini, hati kita mau fokuskan kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa dan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tenangkan hati kita lupakan sejenak apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permasalahan kita. Semuanya kita tanggalkan dan kita bawa semuanya kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya kepada Engkau lah Tuhan kami berharap Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan sajalah kami dapat mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, segala pergumulan atau permasalahan apapun Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya dapat terselesaikan. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau Bapa, merendahkan hati kami rindu untuk memuji, menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap lagu pujian yang kami nyanyikan, persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersyukur selalu kepada
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah hati kami Tuhan Yesus. Oh, katakan, inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi Tuhan.
Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Sebab Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan Yesus. Akan pujian ini dengan penuh imanmu saudara, dan dengan semangat hatimu. Kami katakan meskipun musuh di depan rintangan menghadap, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes God Jesus. Beriku lebat gigiku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Dengan kata takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allah Tuhan, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap, tahu sungguh Yesus bersamaku. Katakan amin. Haleluya. Beriku lebat gigiku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Sebab takkan pernah goyah iman kami, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Engkaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah Tuhanku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk menabur. Mari yang bertugas saya persilakan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini Tuhan, buat setiap doa pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan, sebab hanya Yesus yang menjadi sumber kekuatan kami. Dan saat ini juga kami mau Tuhan memberikan persembahan untuk gereja di tempat ini. Kau kuduskan dan
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dari awal, katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya.
begitu luar biasa, sehingga saudara dan saya tetap menikmati lewat pujian penyembahan ini. Dan kami yakin, kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Pada waktu hati engkau, pada waktu pikiran engkau dengan sungguh-sungguh engkau yakin, engkau percaya, Dia akan hadir di tempat ini, saudara. Untuk itu nikmatilah hadirat Tuhan. Mungkin kita sering merasakan sesuatu tidak enak dalam hidup kita. Mungkin perasaan kita yang terus terbawa. Mungkin pikiran kita yang tidak menentu. Mari nikmatin hadirat Tuhan. Sembah Dia, saudara. Ya Allah, ya Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mulia. Engkau agung dan berkuasa. Ya Allah, kami datang padamu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu, menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Oh haleluya, ya Rabba Syakala. Terpujilah, terpujilah, kami memuliakan-Mu. Mari saudara, kau jangan diam, keluarkan dari dasar hatimu. Sembah Dia, sembah Dia Allah yang hidup. Oh Rabba Syakala. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau agung dan mulia. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan. Hanya ini Bapa, kami datang menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami undang hadirat-Mu di tempat ini, dan kami undang pula hikmat-Mu datang di tempat ini. Kau kuasai hati jiwa pikiran kami. Pada siang hari ini kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kau persiapkan juga hati kami untuk undangan-Mu pada hari ini Bapa. Sehingga dengan firman ini sudah itu kami akan masuk di dalam perjamuan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberkati kami. Umat jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang memberkati. Hamba-Mu yang terbatas, baik pengalaman maupun juga pengajaran, Tuhan yang melengkapi kami semua dengan hikmat paripat al-kabudi surgawi-Mu yang turun atas hamba-Mu ini. Berbicaralah pada kami, dan kami siap mendengar. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kayaknya kurang semangat ini ya. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Satu orang yang ngomong luar biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa. Allahnya luar biasa, kitanya gimana nih? Kitanya mah biasa-biasa aja ya.
Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati kembali kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan yang selalu ada dalam hidup kita dan saudara di tempat ini. Kita terus menantikan kebangkitan itu dalam hidup saudara, bukan setahun sekali. Dan pada hari ini kita mempelajari dan kiranya memperingatinya saudara. Dan kita belajar untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama saudara dan saya di tempat ini. Sehingga engkau mendengar firman Tuhan tidak menjadi tawar hati, semakin kuat di dalamnya. Walaupun situasi yang saat ini terus menghimpit saudara dan saya di tempat ini, tapi kita boleh abaikan itu. Kita boleh singkirkan pikiran itu. Biar saat ini kita boleh mendengar firman Tuhan, dan biar Tuhan yang menguatkan saudara dan saya di tempat ini. Amin. Mari kita belajar saudara. Sebelum Tuhan nanti kita memperingati dia mati, dia dianiaya, dan dia bangkit. Ada suatu pengajaran saudara. Matius 26 ayat 12 hingga 13. Multimedia udah bisa? Good. Matius 26 ayat 12 sampai 13. Kita sama-sama saudara. 3, 2, 1. Sebab ini kurang kompak nih. Ada yang bengong, ada yang apa. Ayo kita mulai lagi ya. 3, 2, 1. Sebab terus aku berkata kepadamu, untuk mengingat dia. Saya bacakan ya, kayaknya kurang kompak ini. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk menguburku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini adalah disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat siapa? Yesus yang akan datang. Walaupun saudara Yesus belum dianiaya, sebelum mati pasti dianiaya dulu. Sebelum mati dianiaya dulu. Tapi Yesus mengingatkan kembali. Tuhan memberikan tanda kepada setiap muridnya sebelum dia mati. Ya, saya uraikan di sini. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk menguburku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini adalah disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, ini adalah tanda pertama yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan dengan murid-muridnya. Sehingga ada satu perempuan, Maria, dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Dari kepalanya sampai ke tubuhnya. Sehingga kenapa? Tuhan izinin loh. Tuhan izinin itu karena Tuhan tahu bahwa ini adalah tanda yang pertama Tuhan berikan itu. Tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya nggak setuju. Murid-muridnya bilang apa? Ngapain? Minyak yang begitu mahal. Dia bilang, lu buang-buang begitu aja. Tapi Tuhan berkata apa? Biarkan. Ini yang terbaik. Ini adalah suatu peringatan buat tubuhku, buat yang terakhir dalam hidupku, kata Tuhan. Sehingga ada satu pertentangan Tuhan. Pengertian Tuhan Yesus membiarkan bahwa dia seluruh tubuhnya seakan-akan Maria diizinkan dia bersekutu dengan Tuhan dengan begitu indahnya.
Sehingga apa? Bertentangan dengan murid-muridnya. Ngapain buang-buang uang? Yang gak menentu, dia bilangin. Mendingan ini dikasih kepada orang yang miskin. Mungkin dikasih orang yang lebih baik, orang yang kekurangan. Itu juga baik. Itu juga baik dan itu nggak salah. Tetapi Tuhan inginkan setiap orang itu lebih dahulu datang kepada Dia, lebih dahulukan kepada Tuhan. Ini pengertian yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan berkata kepada murid-murid seperti itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Sehingga peringatan ini saudara, sampai sekarang pun kita masih mengingatnya, dan sampai sekarang pun kita membacanya. Untuk kita mengerti, pada waktu 2000 tahun yang lalu, Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, dahulukan aku, datang kepadaku. Kita juga sekarang sudah mengerti tentang Yesus itu siapa. Tapi pernah nggak kita setiap pagi datang kepada Dia? Banyak orang berpikir, gua mah ke gereja mah udah, yang penting gua kasih aja uang persembahan, ucapan syukur, atau yang bilang namanya katakan perpuluhan. Bagian khotbah itu bagian pendeta, bagian pelayanan itu bagian gembala, wakil gembala. Gue mah gak mau ikut, itu bagian gue. Banyak orang berpikiran seperti itu. Sah saja, boleh-boleh aja. Tetapi kalau engkau membaca firman ini, engkau akan mengerti maksud Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa Allah ingin engkau datang secara pribadi kepada Dia, seperti mana pada Dia meminyaki minyak yang harum. Yang wanginya itu luar biasa. Pada waktu engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau memuji dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan akan datang. Tuhan gak perlu uang saudara, Tuhan gak perlu kepintaran saudara, Tuhan gak perlu kehebatan saudara, tapi Tuhan perlu hati saudara. Dia perlu hati saudara dan saya di tempat ini untuk datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan benar di hadapannya. Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau udah benar-benar melakukan itu, saya bilang bagian kedua, anak murid dia bilang, buat apa? Dia bilang, kau buang-buang itu. Dia bilang ini, berikan kepada orang miskin. Itu yang dibilang diakonia. Makanya saya bilang, saya katakan gereja itu memang harus untuk ada pengajaran pemuritan. Itu penting. Itu bukan bagian yang tidak bisa dihilangkan. Itu memang harus dilakukan. Sehingga gereja ini memuridkan semua saudara saya di tempat ini, supaya ada penggantian. Selanjutnya, diakonianya mesti harus jalan. Kalau gereja cuma ngumpulin duit doang, saya bilangin, saya nggak mau loh. Jauh-jauh datang kemari dari tahun 2004 sampai sekarang. Kalau cuma ngumpulin uang doang, saya di Jakarta aja, nggak usah jauh-jauh. Cengdi-cengdi ngomong nih, saudara bisa berpikir, saya juga bisa berpikir. Saudara baca firman Tuhan, saya juga baca firman Tuhan. Tapi hikmat Tuhan kan beda, saudara dan saya tangkapnya. Apa yang tidak pernah Tuhan berikan itu Tuhan sediakan bagi kita. Saya bagikan kepada saudara supaya kita mengerti. Kalau engkau cuma hanya ke gereja datang untuk mencari cuan atau mencari untung atau mencari hubungan, mencari apa, boleh-boleh aja sah. Tapi siapkan dulu hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku mau datang di tempat ini, aku mau menikmati hadirat Tuhan, aku mau ketemu Tuhan. That's it. Selanjutnya itu terserah Anda dan saudara dan Tuhan. Saya bukan ikan as. Selanjutnya begitu pakai semprotan wangi-wangi, terserah Anda dan saudara. Enggak gitu. Allah mau keseriusan saudara dan saya di tempat ini. Situasi yang Tuhan izinkan saat seperti ini, saudara, saya ini gak mau berpolitik di dalam gereja, tetapi saya tahu politik gereja itu seperti apa. Masa sih harus dibongkar-bongkar? Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti itu. Bangsa akan melawan bangsa, pendeta akan melawan pendeta. Jangan kira itu udah gak terjadi dan terjadi sekarang. Makanya saya kadang-kadang khotbah atau dimanapun saya berada ya, saya mau kasih orang itu seperti apa.
Kalau hanya cuma datang berkat, saya bilang, saudara nggak ke gereja pun Tuhan sanggup berkatin. Apa Tuhan pilih kasih? Kalau lu nggak ke gereja, gua nggak berkatin lu. Nggak ada kan ayatnya itu. Coba cari. Tolong kasih tahu saya kalau ada yang bilang, kalau engkau nggak memuji aku dan engkau menyembah aku nggak berkatin engkau. Ada nggak ayatnya? Gak ada, saudara. Kalau ada, tolong bilangin ke saya. Kita bahas ayat itu. Nggak ada. Makanya Tuhan mau apa? Dia suka dengan Maria mengurapi minyak dan wastu yang begitu mahal harganya. Dalam arti pengertiannya, saudara, Tuhan mau saudara dan saya datang ke dalam hadirat Dia. Itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Tuhan mau saudara dengan sungguh-sungguh datang, bukan hanya seminggu sekali ke gereja. Bahkan sekarang orang sudah mulai males, saudara, karena dianggap online pun udah ke gereja. Jujur, banyak orang udah lagi nggak mau, karena udah mulai hitung-hitungan. Apalagi lagi situasi paceklik kayak begini. Ongkosnya mahal. Udah mulai hitung-hitungan waktunya. Mendingan gua santai dulu, udah gua capek juga nih. Sabtu Minggu udah kerja. Mana pekerja juga? Kalau ada tugas baru datang. Kalau nggak ada tugas, ada aja gua online juga. Kan ke gereja juga sama. Pola pikir kita yang seperti itu yang salah. Kalau saudara bilang online, setiap hari saya online. Bukan seminggu sekali, setiap hari, setiap malam saya online. Saya dengerin Tuhan banget Tuhan. Tapi kalau ke gereja setiap minggu, kami harus mesti datang kepada Tuhan. Kalau nggak datang, ya ambil bagian sendiri. Memuji menyembah Dia di rumah. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sebelum Tuhan dianiaya dan mati dan bangkit dan turun dari surga nanti, naik surga, Tuhan sudah memberikan tanda-tanda itu. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, saudara. Kita buka di Matius. Matius 26 ayat 18. Matius 26 ayatnya 18. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru, waktuku hampir tiba. Terakhir kembali dia ngomong seperti itu kepada muridnya. Di dalam rumah pula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Kembali terakhir. Tapi saya nggak mau terangkan kepada si Anu ya, karena itu luas sekali. Ya kan? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku mau mengadakan sesuatu perjamuan makan di dalam rumahmu. Pada waktu itu Tuhan datang untuk terakhir kembalinya kembali. Dia mau menasihatkan dia punya murid-muridnya. Dia mau apa yang dia ada dalam pikiran dia katakan. Dan tanda keduanya adalah mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Dan Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan dia yang terakhir kalinya. Tuhan begitu sayang kepada ke-12 muridnya. Dia tahu walaupun kedua muridnya itu melakukan kesalahan, yang satu mengingkar dia, yang satu mengkhianati dia. Dia tahu, bukan nggak tahu, tapi dia tetap memperingatinnya. Tapi dia tetap untuk ikut bersama-sama makan dengan ke-12 muridnya. Tuhan yang luar biasa. Coba kalau kita ada teman sahabat yang mengkhianatin kita, kita tahu nih, gue mau ngasudi sama dia, orangnya begitu, ya kan? Ya kita manusia, saudara, dalam tahap wajar. Tapi jangan sampai saudara mengalami suatu kebencian.
di dalam kehidupan persahabatan, pertemanan, apapun. Sekalipun hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, mengkhianati enggak? Mengkhianati. Ada nggak? Ada. Cuman kan kita nggak boleh sebut oh itu siapa. Mereka yang diberkati secara finansial dengan luar biasa, dengan gedung-gedung yang megah. Apakah dia juga sudah melakukan diakonia? Sudah, dia bilang itu. Tapi prosentasenya mungkin 1%, 2%. Dari hasil apa yang Tuhan berkati tidak sesuai. Bayangin saudara. Tuhan sayang sama mereka, sayang. Diberkati nggak tetap jemaatnya? Diberkati, bahkan lebih ramai dari kita, bahkan lebih hebat dari kita. Karena apa? Biayanya dia kolek, dia semua song leader singer semuanya yang senior. Supaya apa? Mengikat saudara dengan praise and worship. Hebat ya. Jadi bagaimana mengatur, memanage dengan baik untuk memikat jemaat yang gak ngerti. Saudara kan domba. Saudara tuh gak ngerti. Saudara kan di tempat ini, tapi saudara cuma hanya mendengar tentang berkat, blessing. Cilaka. Tapi itu kesenangan Pak. Orang senang. Gereja suka seperti itu. Sehingga mereka sering senang berbicaranya, walaupun anggotanya lain-lain, tapi judulnya, ujung-ujungnya arahnya ke blessing. Salah nggak? Nggak salah, saudara. Tuhan sayang nggak kepada gembala itu? Sayang, saudara. Karena Tuhan tetap memperingatinya. Hei, balik lo. Tapi saking kebanyakan, saking nggak mau kayak begitu, Tuhan juga pusing. Tuhan punya kuasa nggak? Punya. Diizinin COVID. Ayo. Saya ambil dari segi positif yang Tuhan berikan hikmat kepada saya. Tuhan berikan positif. COVID aku berikan. Nah, lu melayani Tuhan itu lu pakai PK, pakai apa? Perlu nggak? Perlu. Tapi kalau orientasi otak kamu cuma melayani Tuhan cuma hanya mendapat PK, di mata Tuhan apa? Pengkhianatan loh. Gak bedanya dengan Yudas. Nggak bedanya dengan Petrus. Lu melayani gua kan cuma mau PK. Lu mau muji jemaat gua cuma bahasa rohnya gede-gede juga cuma mau PK. Oh Bapak nggak boleh ngejas dong. Memang tidak ngejas. Saya tidak ngejas. Tapi ada nggak pikiran seperti itu? Yes. Karena itu dibuat mata pencaharian. Makanya pelayanan ada dua, saya bilang. Pelayanan Petrus mau pelayanan Paulus. Tinggal kita pilih mau pelayanan seperti apa. Paulus juga sama kan, diberkati, dibantu orang. Iya, tapi uang ini dipakai buat pelayanan. Petrus juga sama, tapi uangnya dipakai loh untuk jemaat orang yang susah. Diakoninya jalan. Katolik. Nah, kalau saya bilang kita banyak salah, dan sangkanya waduh udah ngejas, bertentangan. Makanya saya bilang cepet-cepet kita punya izin keluar. Saya akan bicara keras, lebih keras lagi. Saya akan bukan bongkar ya, dan real asli untuk Bible yang benar-benar bagaimana. Saya mesti harus berani, karena saya nggak membela hamba Tuhan, tapi saya membela Tuhan. Tuhan izinin COVID, kelepok-kelepok semuanya. Karena orientasi lu melayani. Makanya saya bilang, kalau lu melayani bukan satu PK ya. Tapi kalau kita ada red-red, ada kemana-mana, yaitu inilah tanda ucapan terima kasih. Kita free-in mereka pun juga nggak apa-apa. Pak ini nggak ada jalan begitu. Ada. Siapa bilang nggak ada? Mesti saya sebut gerejanya? Kan nggak boleh. Ada. Bagus nggak gerejanya? Bagus. Banyak nggak dompanya? Banyak. Kenapa kita nggak melakukan seperti itu? Apakah kita takut dimusuhin oleh gereja yang lain? Ngapain takut? Saudara dimusuhin sama manusia, sama dunia, is oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-sekali kau musuh dengan Tuhan. Cilaka kita. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang jauh dari Tuhan. Hatinya, babak belur hidupnya.
Tuhan sayang sekali kepada ke-12 muridnya. Apakah Tuhan juga nggak sayang kepada saudara saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini? Orientasi pikiran kita, saudara, yang kita mesti update terus di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan. Supaya kita mengerti rancangan Tuhan, maunya Tuhan itu seperti apa dalam hidup saudara. Jadi saya minta ya saudara, kalau kita nggak lakukan diakonia, pemuritan, Pak Denny sebagai guru, memang talenta, dia mengajarkan. Itu harus buat pemuritan. Tapi diakonia pun kita harus mesti jalan. Kalau kita tidak jalan diakoninya, kau gak bedanya seperti gereja, tapi basicnya adalah dunia. Pengkhianat kita di mata Tuhan. Saya fair aja terus terang. Apa yang pegang-pegang duit? Kalau keluarga membantu memang real, mesti dibantu dari uang gereja, bantu. Apa yang dipegang-pegang? Bukan duit kita juga kan? Duit dari Tuhan sama-sama. Terus takut susah, nggak bakalan tutup kalau Tuhan masih mau berkatin. Kalau kita benar-benar lakukan, nggak bakalan tutup gereja ini. Tuhan pasti tolong. Itu yakin saya dan percaya. Asal kita benar-benar dalam Tuhan, bukan seperti ikut-ikutan seperti orang-orang yang lain. Gak mau saya, saudara. Saya jujur, saya mesti harus berani. Karena satu, harus berani mengatakan kebenaran. Kebenaran harus ditegakkan, karena kebenaran adalah milik Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berani mengakukan kebenaran itu, buat apa kita hidup? Buat apa saudara kumpul-kumpul di tempat ini, dan buat apa saya berdiri di sifat ini? Nggak ada gunanya. Harus hidup benar dalam Tuhan. Harus berani bayar harga dalam Tuhan. Sehingga pada waktu engkau komunikasi Tuhan, kalau bilang kita tidak benar, kita minta ampun kepada Dia, Tuhan pasti mengampuninya. Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa, saudara. Makanya kalau saya kadang-kadang berbicara kepada orang, siapapun mereka, walaupun dia tuh hamba Tuhan, pekerja, walaupun itu dia gembala teman saya, kalau salah, saya akan tetap diskus kepada mereka. Tapi kalau dia udah mulai pengertian dia mereka, ya saya diam aja. Saya nggak berani, pola pikir mereka beda, patron mereka beda. Tuhan Yesusnya sama, tapi patron cara berpikirnya itu tidak sama. Dan Yesusnya beda. Kalau Yesusnya sama, tapi cara berpikirnya pasti sama, saudara. Pola pikirnya persis sama, cara hidupnya pasti sama, gak akan berbeda. Ini yang paling sulit. Makanya saya bilang Tuhan itu luar biasa. Saya katakan COVID begini berantakan semuanya. Serem, saudara. Tapi harus saya mesti sampaikan kebenaran ini di hadapan saudara, supaya saya pulang jadi berkat di tempat ini. Supaya saudara pun jadi berkat, supaya kuat iman saudara dalam Tuhan. Supaya beginilah ikutin Tuhan. Saya ngomong kalau bilangin saudara nggak ke gereja kemudian jadi berkatnya Tuhan, bukan berarti kalau itu saya masuk gereja aja, Pak. Bukan ngomong seperti itu. Jangan salah tangkap. Kalau nggak ke gereja, nggak berdoa pun tetap depan Tuhan, asal kau rajin, taat dan setia. Judulnya taat dan setia, rajin, kau diberkati Tuhan. Tetapi pada waktu kau meninggalkan Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan hilang dari dirimu. Sukacita akan hilang dari dirimu. Engkau akan kesannya jadi orang yang sombong, yang hebat. Tanpa Tuhan pun kau bisa hebat. Sombong sekali orang itu. Dia belum tahu begitu dia kena sakit, dia nangis baru minta ampun sama Tuhan. Berapa hebat umur kita, saudara. Saya katakan kembali dan sering ini saya ulang-ulang. Berapa hebat umur saudara. Nggak ada yang tahu satu orang pun di tempat ini. Tapi kata Tuhan apa? Siap-siaplah, aku datang seperti pencuri. Satu saat Tuhan bilang udah cukup loh. Wah, ambil, curi. Lakinya nangis, istrinya nangis, anaknya nangis. Anaknya diambil, emak bapaknya nangis. Saya punya teman satu, saudara. Begitu dengar ini, anak atau aku ini, orang Kristen
Dia berkati Tuhan dengan luar biasa, tapi lupa Tuhan. Anaknya sekolah di England. Saya bilang, hampir disuruh pulang pun anaknya nggak mau, karena enak, memang enak hidup di England. Di Inggris itu enak, saudara. Enak sekali. Saudara nggak perlu merit, nggak perlu kawin, bisa kawin tanpa nikah. Orang saudara tuh orientasi cara berpikirnya memang beda sama kita. Kalau kita nikah dulu baru kawin, di saudara enggak. Kawin dulu, cocok baru nikah. Terbalikan. Saking enaknya dia nggak kawin-kawin. Entah gimana Tuhan izinkan saudara dipanggil pingsan bapaknya. Anak cuma satu-satunya. Terus mau saling Tuhan. Anak itu anugerah. Siapapun pilihan mereka, is okay. Kita hanya lihat Tuhan, anak kita lihat dia suka masuk ke kita. Kita kasih arah, jangan sampai kau salah. Sih. Sekarang peluang berdua. Saya tahu itu sulitnya seperti apa. Saya nggak bayangin aja, nggak sanggup saudara. Karena jujur saudara, kita seorang kayak orang tua ini, bukan kita nggak butuh anak, kita butuh anak. Saudara sakit jam 12 malam mau telepon siapa? Telepon tetangga. Halo. Apalagi orangnya modelnya bogono lagi, nggak pernah bergaul. Apalagi orangnya somsel lagi, batuk kering begini, wah gua nggak sempet nih. Mati saudara. Bisa. Tuhan itu luar biasa, dia mengajarkan kepada ke-12 muridnya. Begitupun saudara mengingat akan pengajaran ini, saudara ingat akan kehidupan saudara saya di tempat ini. Bagaimana kita dengan Tuhan? Bagaimana hati kita dengan Tuhan yang sebenarnya? Ungkapkan kepada dia. Apa kita benar-benar sungguh mengasihi dia? Ataupun hanya seremonial aja, hanya pengertian kita aja. Kita tahu bahwa ya lu Tuhan Yesus, udah selanjutnya gue putusin sendiri. No. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, bertobat, saudara akan mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup saudara. Katakan kepada dia, aku ini milikmu Tuhan. Apapun keputusanmu aku terima. Itu yang betul. Yang ketiga, saya coba ya. Yang ketiga ya, saya lihat dari Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikannya nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tak bilang loh, gua mati ini bukan buat orang siapa-siapa, buat orang Kristen. Enggak loh. Dia bilang apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang saya katakan tadi di tanda kedua itu betul. Jadi Tuhan datang itu untuk menebus semua orang, termasuk saudara dan saya di tempat ini, termasuk orang yang di luar. Cuma mereka anak-anak Tuhan, tapi mereka masih belum percaya kepada Tuhan. Makanya kita perlu kudu berdoa buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Adakah kita itu lakukan? Tuhan, kami berdoa buat anak-anakmu yang belum mengenal Engkau secara pribadi, khususnya untuk suku Murtadin yang sekarang kita doain. Pertama-tamanya suku Kedar, suku Debayo, Tuhan tolong balikan mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Selanjutnya dipilih atau tidak dipilih itu urusan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menjadi teladan. Dia sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, dan untuk melayani. Saudara, ada pelayanan yang tidak bisa dilihat orang, tetapi dasarnya itu adalah melayani, yaitu doa. Berapa banyak orang yang tidak bisa apa-apa, kayaknya cuma diem di bangku. Saudara jangan menghakimi dia. Dia mungkin tiba-tiba malam jam 9:10 dia doa, Tuhan tolong bangsa ini, tolong Indonesia, tolong saudara-saudara saya. Pahlawan yang tidak kelihatan adalah pendoa. Teladan, menjadi teladan. Diajarkan saudara dan kita semua
semua di depan kita harus jadi teladan, jadi panutan, jadi contoh. Jadi orang yang dipandang, orang yang dilihat. Jadi patronnya Allah kita. Jadi modelnya Allah kita. Sehingga kalau Allah kita teladan, kita pun juga harus teladan. Makanya kalau ada orang bilang, itu mah bagian dia, bagian pendeta yang melayani, bukan gua. Yang penting tugas gua ke gereja, gua udah bener di mata Tuhan. Yang penting gua udah kasih uang perpuluhan. Saya ulangin lagi nih, ucapan syukur, beres. Saya kalau orang ngomong begitu, saya cuma ketawa. Oh, berarti orang ini belum ngerti. Belum ngerti, saudara. Ya kasih ngerti lah. Kalau belum ngerti, kita kasih ngerti. Baterainya habis nih, karena suara saya gak kencengan. Ya, kayaknya baterainya, bukan itunya kali. Jadi Allah selalu memberikan teladan kepada kita, saudara. Allah mau saudara dan saya menjadi modelnya dia. Allah mau saudara dan saya menjadi patron pikirannya dia. Allah mau basic standarnya Allah ada dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Itu Allah nggak bilang lu kaya baru melayaninnya, enggak. Lu pintar dulu ya melayanin, enggak. Lu hebat dulu ya, enggak. Dia bilang datang kepadaku, dia bilang. Jadi ingat ya, kalau ingat ini kan ingat kita semua nih. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, saudara tidak untuk dilayani di tempat ini. Karena saudara mendengar firman ini. Oke? Setuju nggak nih? Halo, setuju nggak? Nggak ada yang amin lu. Mau dilayani terus? Halo? Aduh, ampun udah. Kayaknya kayak di Afrika khotbahnya. Saya khotbah diundang di Hongkong kagak mau, gue bilang Jakarta aja susah, gue bilang lagi di Hongkong. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, anak sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Enggak. Saudara dihapus itu nyawanya buat saudara, karena nyawanya cuma nyawa Yesus Kristus. Saudara enggak harus mengorbankan nyawa. Korbanin duit aja, itu juga dihitung-hitung. Mau ngasih 3 juta kebanyakan nggak ya? Oh ini mah gereja kampung, kasih aja 1 juta cukup. Ah ini hari bulan ini mah gua dapat sekian ini doang, kasih aja sekian. Mulai hitung-hitungan, jujur. Kita harus jujur loh. Kalau engkau punya pikiran seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Bukan sama saya, sama Tuhan. Ah, duit ada sekian gini nih. Ntar gereja takut rugi atau takut apa nih? Jangan memberi. Nggak boleh. Salah tuh pikirannya. Nah kalau itu saya berani ngomong nggak boleh, kenapa? Karena ini organisasi, termasuk saya sama Pak Denny. Harus. Jangan bikin rugi laba. Ini bukan perusahaan, men. Karena aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. That's it. Kalau kekurangan dana, korek aja di sini masih banyak orang kaya. Kalau dia nggak berani dikorek, nanti diketahuan. Ini orang pelit. Udah, saya pernah katakan orang pelit tidak pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya berani mengatakan seperti itu. Berani ya, karena khotbahnya nggak pakai PK. Kalau saya dapat PK, saya nggak berani ngomong begini nih. Orang kaya tersinggung. Kalau engkau nggak berani memberi, bagaimana kau mau diberkati Tuhan? Pak lagi COVID, lagi sepi. Ya, lu nggak COVID, lagi banyak duit yang nggak berani memberi. Apalagi sekarang lagi COVID. Banyak alasan semua orang manusia, dan orang yang melengos itu salah satunya orang. Wah, lu dengar. Begitu dengarnya kencang sih kan, wah nggak mau dengar juga aku. Kagak enak sama khotbahnya gua. Begitu bilang, saudara percaya Tuhan, percaya Pak, mau diberkati, mau menurut Tuhan, haleluya.
Maunya begitu. Maunya begitu, saudara. Saatnya menabur, saudara. Saya mau COVID nggak COVID tetap menabur. Gak ada urusan. Selama tuh masih memberkatin gue, berarti gue harus nabur. That's it. Karena saya bisa mengatakan kalau engkau yang berada di diakoni, ya kalau saya juga nggak lakukan, buat apa saya ngomong? Kecil, besar, gede, itu urusan saudara sama Tuhan. Saya nggak bilang lu mesti kesedihan ya, lu mesti kesedihan, enggak. Saudara punya Tuhan kok. Kalau nyawa saudara milik Tuhan, berarti uang saudara milik siapa? Ayo. Milik siapa? Kalau nggak milik Tuhan, ini milik setan. Kalau kau pelit, milik setan berarti uangmu. Kalau kau masih memberi, ya milik Tuhan berarti. Itu aja. Orang ngomong nggak ada kerjaan, nggak ada begini, juga dengan orang. Nggak ada alasan. Kau tetap harus memberi. Engkau ngerti firman Tuhan, tapi kalau engkau nggak berani memberi, saya bilang orang itu, kasihan deh lo. Saya bilang kasihan. Kalau engkau nggak dihormatin orang, saya punya teman loh, orang kaya. Tapi pelitnya minta ampun. Tapi kalau mau ngatur, wah, nomor 1 dia. Orang kaya, duit miliaran. Duit saya mah ngasih ujung bukunya sama dia. Dia mau dijempol. Tapi saya nggak bisa ngerti orang ini. Ngerti firman Tuhan nggak ngerti. Belajar nggak? Belajar. S1, gue bilang S1 orang kayak begini. Biar urusan S5 ini juga nggak ngerti. Kayaknya saya bilang kalau izin udah keluar, saya lebih kencang lagi ngomongnya. Saya akan kupas, saya akan berani. Memang karena saya nggak hidup dari tempat ini, saudara. Saya hidup dulu cukup dengan Tuhan yang memberkati saya dari apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Bukan sombong, bukan, tapi ini real. Coba kalau saya 20 tahun di tempat ini. Terus saudara khotbah, saya kan udah ketahuan nggak dapat duit nih. Emang mau undang saya lagi? Ayo, jujur. Terus mau undang Pak ini mau bayar berapa? Ayo, hitung-hitungan. Saya bukan nggak ada pikiran seperti itu, ada, tapi kadang-kadang ya saya ungkapkan. Bukan saya hitung-hitungan. Saya cuma taat dan setia aja sama Tuhan. Saya cuma mengucap syukur, terima kasih masih di jadwal. Nggak di jadwal, nggak ada masalah buat saya. Saya akan menjadi pahlawan yang tidak kelihatan. Kalau sekarang kan kayaknya hero kan, ngomong di YouTube lagi. Enggak peduli itu saya. Biar saudara bisa mengerti kebutuhan itu seperti apa. Supaya saudara itu benar-benar menjadi berkat. Bukan hanya mau diberkatin, tapi menjadi berkat. Bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Itu maksud Tuhan. Nggak ada hebat-hebatnya lah kita ini. Siapa sih kita ini? Bukan marah ya, tapi di firman Tuhan benar-benar. Saya bukan marah loh, tapi saking semangatnya saya ungkapkan gitu loh. Itu Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau saya ngomong begini berarti Tuhan tuh sayang kepada saudara dan saya di tempat ini. Dia nggak mau saudara itu terhilang dari tempat ini. Dia nggak mau sampai saudara itu merasa lu nggak dapat apa-apa di tempat ini, men. Lu cuma datang aja, cuma rutinitas doang. Nggak mau lo. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau lu hidup di sini tuh hidup. Sekarang udah diguyur bensin, udah diguyur bensol, udah diguyur aktor. Tapi kalau kamu tidak mau bakar dalam dirimu sendiri, siapa yang mau bakar? Siapa? Firman itu bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat teman, bisa lewat istri, bisa lewat anak, bisa lewat siapa saja. Tapi kalau orangnya nggak mau bertumbuh, repot. Terakhir, langsung geser mantap. Terakhir nih. Bentar lagi
gue pulang di jam 12 mau makan, lapar Pak. Matius 26 74 75. Yuk multimedia. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum air berkokok engkau telah menyangka aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nyesel itu selalu belakangan. Kalau depan itu namanya apa? Pendahulu. Itu ngerti. Makanya pulang dari sini besok berubah ya. Jangan begitu mau mulai hidup, gue mengadem si anu tuh orangnya bla 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 bla. Nggak boleh gitu. Saya ini saudara, sebelum ada FA itu ada namanya berapa kul ya? Sebelum ada kul namanya apa? FA ya. FA baru kul ya. Itu saya asam garamnya udah banyak. Orangnya dijemput, pulang dikasih supermi. Saya pernah udah ungkapin lagi begini, pulang diomongin, khotbahnya tuh pendeta dia bilang kalau ngomong dia bilangin gak enak banget. Ya enak aja, gua kasih lu supermi ngomongnya gak enak biar lu ngerti. Pada waktu tanda yang terakhir, Yesus sudah mengatakan, nanti engkau akan menyangkal aku. 2 orang murid yang saya katakan. Yesus mengatakan, tidak Rabi, aku tidak akan menjual kau. Engkau sudah katakan. Keras nggak Tuhan Yesus? Keras. Dia sudah memperingatkan ke kedua muridnya itu. Sudah. Tapi tetap nggak terjadi pelanggaran. Pelanggaran. Itulah sifat manusia. Dikasih pengertian, dikasih pengarahan, dibilangin harus begini, tetap dilanggar. Hamba Tuhan, engkau melayani Tuhan, dibilangin. Engkau berbuat sesuatu, ya Tuhan, aku mau membuat gereja. Aku kumpulkan uang perpuluhan untuk kemuliaan namamu. Maka diberkatilah Tuhan. Begitu penuh uangnya, buat siapa? Halo? Buat siapa? Buat anak 2 dong. Lu macam-macam gereja aja, mungkin ada AC, ada apa, tapi lu gak perpuluhan sama gua. Gereja yang di sana buat si A, gereja yang sana buat si B, gedung yang mana buat si C. Kalau anaknya 3, nggak beda. Makanya saya nggak mau ya, biarlah kita pengusaha berhati pendeta. Jangan sampai kau jadi pendeta berhati pengusaha. Kasihan deh jemaatnya. Makanya saya suka katakan, kalau engkau lihat hamba Tuhan seperti begitu, lu jangan takut-takut, dia lu pindah, lu cari gereja yang bener. Ngapain lu? Nih di YouTube nih nggak apa-apa, sih ngomong terus terang. Kalau ada gereja yang cuma hanya mengumpulkan uang, itu gereja udah salah. Salah. Kalau ada gereja ngomongnya blessing, ngomongnya gitu-gitu, tapi nggak ada pengajaran seperti yang saya katakan seperti ini, lu pindah deh, lu nggak akan bertumbuh. Lu cari gereja, nggak harus kemari, cari tempat gereja yang bisa bertumbuh. Gereja yang benar-benar layanin Tuhan. That's it, itu aja. Saudara mau diberkati Tuhan? Halo, terakhir nih, mau diberkati Tuhan? Ayo, saya undang pemusik. Kita muji menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk kita perjamuan kudus. Hatiku tenang, hatiku tenang,
berada dekatmu, Kau yang yes. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Ini mataku amin. Haleluya Jesus. Kita akan menjamu undangan Tuhan. Siapkan hati saudara. Saya mau saudara, sebelum kita makan dan minum, kita introspeksi sungguh-sungguh hidup saudara, hati saudara kepada Tuhan, supaya jangan salah di hadapan Tuhan. Karena begitu banyak hal-hal, perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan yang telah kita lakukan, yang disengaja ataupun tidak disengaja, tetap minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Keputusanmu yang salah ataupun benar, tapi menurut Allah salah, kau tetap minta ampun kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tahu kekuatan saudara, Dia tahu apa yang saudara pikirkan, apapun saudara yang katakan, Dia tahu. Ampuni.
Jangan malu-malu pada Tuhan. Minta ampun saudara. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu. Tetapi Allah pemilik hati dan batin. Dia tahu hati saudara. Dia tahu kelemahan saudara. Dia tahu kekurangan kita. Tapi dia tetap mengasihi saudara dan saya di tempat ini. Sebagaimana dia 2000 tahun yang lalu, dia mengasihi ke-12 muridnya. Dia tahu muridnya akan mengkhianati dia. Dia tahu muridnya akan menyangkal dia. Tapi dia rela. Dia lakukan yang terbaik. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini saudara, bila ada sesuatu yang tidak berkenan, minta ampun kepada-Mu. Hari kita berdoa. Kami mengampuni apapun bentuk dosa dan kesalahan umat jemaat, Bapak. Mungkin pengertian yang salah, mungkin pikiran yang salah atau hati yang salah, cara memanage yang baik tentang Engkau salah. Tuhan ampuni Bapak. Berikan hikmat marifat Engkau di surga-Mu kepada umat jemaat-Mu di tempat ini maupun hamba dan pelayan-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati. Kau juga memberkati umat jemaat-Mu di tempat ini. Kau siapkan hati dan mental mereka, jiwa pikiran, supaya dia layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kau memberkati juga pelayan Tuhan yang melayani Bapa. Berkati keluarga mereka, anak cucu mereka pun Tuhan yang berkati. Berkati semua Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Untuk itu hamba mengucap syukur dan terima kasih Pak. Kami percaya perjamuan ini menjadi suatu kekuatan dan Engkau yang membarukan kami kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagikan saudara. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
Tuhan ini tinggi-tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Anak-anakku, hamba-hambaku, pelayanku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat saudara cawan ini. Kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga Imam mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sesuai dengan firman Tuhan kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Waktu dan haleluya. Oh kami bersyukur.
Engkau membenarkan dan menguduskan kami kembali, sehingga Engkau yang memberikan kami kekuatan kembali. Terima kasih Bapa. Berkati umat jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan hamba-Mu, berkati juga keluarga-keluarga di tempat ini, berkati yang bisnismen, berkati juga yang bekerja, berkati juga keluarga besar mereka. Semua GBI Grand Kristus Sejari diberkati Tuhan. Kami yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.